Salam sejahtera kami ucapkan kepada Ibu Rise Purnama Dewi, SPDM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, serta seluruh rekan mahasiswa, khususnya kelas A pada mata kuliah ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Daniela Aryati Larang Wikanti dengan NIM 191224005, Arya Widi Bagaskara dengan NIM 191224012, Maria Esa Ayu dengan NIM 191224019, Mauritiana Silungsari dengan NIM 191224026, Agatha Umi Friska Aryani dengan NIM 191224033, dan saya sendiri Vincentius Larin Skanusatoto dengan NIM 191224040. Kelompok kami akan mempersembahkan video pembelajaran mengenai materi KD 3.11, yaitu menganalisis isi, struktur, orientasi pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian negosiasi. Yang pertama, negosiasi adalah proses dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Yang kedua, negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menegosiasikan adalah melakukan atau mengadakan tawar-menawar dengan rundingan untuk mencapai kesepakatan. Gabungan antara narasi dan dialog seperti pada cerpen atau pada surat penawaran dan surat permintaan barang. Selanjutnya, ciri teks negosiasi dikutip dalam teks kajian kebahasaan dan struktur tahun 2017 karya Taufikur Rahman. Ciri teks negosiasi dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan keputusan saling menguntungkan. Yang ketiga, sarana mencari penyelesaian atau jalan tengah. Yang keempat, mengarah pada tujuan praktis. Yang kelima, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keenam, menyangkut rencana yang belum terjadi. Yang ketujuh, selalu melibatkan kedua belah pihak. Tujuan negosiasi. Mengutip Kemendikbud Republik Indonesia, tujuan negosiasi adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat menerima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, menyelesaikan sengketa, atau perselisihan pendapat. Dalam proses negosiasi, hindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Untuk itu, negosiasi harus dilakukan secara santun. Cara melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi adalah: pertama, menyampaikan pengajuan atau penawaran dengan bersikap sopan. Kedua, tidak menekan pihak lain. Ketiga, saling menguntungkan. Dan yang keempat, disertai dengan alasan. Baik teman-teman, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai struktur teks negosiasi dan unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terdapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, orientasi.
yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang terakhir yaitu persetujuan. Lalu, unsur-unsur pembangun teks negosiasi terdapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, partisipan. Yang kedua, perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, adanya persetujuan atau kesepakatan. Setelah menyimak penjelasan tadi, agar lebih jelas, mari kita lihat contoh teks negosiasi berikut. Pada teks 1 dan 3, di sini menunjukkan bagian orientasi. Selamat siang mas, saya mau beli laptop hari ini. Siang mas, mau laptop yang seperti apa dan spesifikasi yang dibutuhkan bagaimana ya? Biar saya bantu pilihkan. Saya butuh laptop buat kuliah sih, tapi karena saya suka ngegame juga, jadi kira-kira yang kuat buat game-game berat ada nggak ya? Nah, pada bagian 4 dan 6, ini sudah memasuki tahap pengajuan, di mana penjual mengajukan laptop kepada pembeli beserta harga yang ditawarkan. Oh ada mas, kebetulan ini laptop XYZ keluaran terbaru, sudah dilengkapi dengan software buat kuliah dan speaknya juga kuat buat libas game-game berat. Wah cocok banget tuh, berapa harganya ya? Laptop ini sekitar 14.999.999 perak saja mas. Pada bagian 7 dan 11, di sini memasuki tahap penawaran, di mana pembeli menawar harga yang telah dipasang oleh penjual sebelumnya. Kalau 10 juta dapat nggak mas? Belum dapat mas, maaf, harga segitu sudah dapat bonus anti gores dan flash disk juga kok. Beneran gak bisa kurang mas. Kalau 13 juta gimana? Kalau 13 juta nggak dapat bonus mas. Nggak sama sekali mas, gratis anti gores juga ya mas. Kalau flash disk saya juga nggak terlalu butuh, di kos ada wifi soalnya. Memasuki kalimat 12-14, di sini sudah memasuki tahap persetujuan, di mana antara penjual dan pembeli sudah menyetujui harga yang telah ditentukan oleh keduanya. Ya sudah, khusus buat mas hari ini saya kasih harga 13 juta bonus anti goresnya. Terima kasih mas, langsung bungkus ya. Sama-sama mas, saya siapkan dan install sistem operasinya dulu. Mohon tunggu sebentar. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Kami berharap setelah menyimak video ini, para penonton dapat mengenali, mengetahui, dan memperkaya ilmu mengenai teks negosiasi. Tetap semangat, juga tidak bosan saling mengingatkan untuk terus menjaga kebersihan, pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan fisik maupun mental.